Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini bercerita dalam Aini Rizqoh Official. Dan mudah-mudahan anak-anak semuanya senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keberkahan selalu. Kali ini Bunda Aini bersama dengan Anggun Setia Irawan. Iya. Dan Bu Aini akan membacakan buku cerita dengan judul Kumpulan Cerita Rakyat Provinsi Jawa Timur. Dengan judul apa, Anggun? Lembu Surah. Lembu Surah. Yuk kita simak bersama sampai selesai ya. Dan akan dibacakan oleh Bunda Aini ya. Lembu Surah. Nih gambarnya lembu surah. Dan buku kumpulan cerita rakyat Provinsi Jawa Timur ditulis oleh Rohmat Kurnia dengan penerbit PT Sarana Panca Karya Nusa anggota IKAPI. Mari kita simak bersama sampai selesai ya, Anggun. Ya. Lembu Surah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Brawijaya. Dia adalah salah satu raja dari kerajaan Majapahit yang terkenal akan kemegahan dan kejayaannya. Raja Brawijaya memiliki seorang putri bernama Dyah Ayu Pusparani. Ia adalah seorang putri yang cantik jelita. Kecantikannya terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Banyak para pemuda yang jatuh cinta pada sang putri, mulai dari kalangan bangsawan, pangeran, raja, dan dari berbagai negeri yang bermaksud mempersunting putri. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Putri Pusparani selalu menolak pinangan yang ditujukan kepadanya. Melihat hal itu, Raja Brawijaya pun merasa sedih. Raja ingin sekali melihat putrinya segera menikah. "Putriku, kau harus segera menikah," kata Raja Brawijaya. Lanjutnya, "Usia ayah semakin beranjak tua. Ayah tahu kau pasti sedang mencari calon suami yang pantas bagimu." "Ya, ayahanda, tapi tidak satu pun yang berkenan di hati Ananda," jawab sang putri. "Ayah punya ide untukmu, anakku," kata sang raja. Ia melanjutkan, "Ayah akan mengadakan sebuah sayembara. Jika ada seorang pemuda yang mampu menarik busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Skardelima, maka ia akan menjadi suamimu." Mendengar ucapan ayahnya itu, Putri Dyah Ayu Pusparani tidak dapat berkata apa-apa. Ia tahu bahwa ayahnya ingin sekali melihatnya menikah. Namun dari sekian pemuda yang meminangnya, tidak ada yang menarik hatinya. Sang putri tetap berharap bahwa suatu hari nanti ia dapat menikah dengan seorang pemuda impiannya. Sang putri tahu bahwa busur Garuda Yaksa dan gong Kiai Skardelima memiliki kekuatan gaib. Tidak sembarang orang mampu menarik busur dan mengangkat gong tersebut.
Hanya orang yang memiliki kekuatan khususlah yang dapat melakukannya. Sayembara pun diumumkan. Banyak sekali pemuda yang mendaftar karena ingin mempersunting sang putri. Akan tetapi tidak satu pun dari peserta sayembara yang berhasil menarik busur ataupun mengangkat gong. Malah banyak dari para pemuda yang terluka parah. Di antaranya patah lengan dan tulang punggung. Akhirnya Raja Brawijaya berniat menghentikan sayembara karena takut banyak lagi korban yang berjatuhan. Pada saat raja akan menghentikan sayembara, seorang datang menemui raja dan berkata, "Janganlah Tuan Raja hentikan sayembara ini, karena hamba belum sempat mencobanya." Perhatian orang-orang yang menyaksikan berlangsungnya sayembara tertuju pada si pemuda itu. Bukan hanya keberaniannya, namun juga pada sosoknya yang aneh. Pemuda itu bertubuh manusia kekar, namun berkepala lembu. "Siapa namamu, Kisana?" tanya sang raja. "Nama hamba Lembu Sura." Kemudian Lembu Sura pun melakukan tantangan pertama, yaitu menarik busur. Dan ternyata berhasil. Penonton pun bertepuk tangan dan bersorak menyaksikan kehebatan Lembu Sura. Setelah itu Lembu Sura pun melakukan tantangan kedua, yaitu mengangkat gong. Lembu Sura pun berhasil. Para penonton bersorak lebih meriah karena Lembu Sura berhasil memenangkan sayembara. Akan tetapi Putri Diah Ayu Pusparani terlihat sedih. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan dipersunting oleh seorang pemuda berkepala lembu. Raja Brawijaya pun merasa sedih melihat kenyataan itu. Namun raja tidak punya pilihan lain. Dia harus memegang janjinya. Kemudian raja memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan upacara pernikahan putri. Upacara pernikahan semakin dekat dan Putri Diah Ayu Pusparani pun semakin bersedih. Betapa ingin putri menggagalkannya. Putri pun berpikir keras mencari jalan keluarnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Putri mendapatkan jalan keluar. Ia pun segera menghadap sang raja. "Ayahanda, hamba memiliki satu permohonan untuk Lembu Sura." "Apa permohonanmu, anakku? Katakanlah." "Ananda ingin ayah menyuruh Lembu Sura untuk membuatkan hamba sebuah sumur di atas puncak Gunung Kelut untukku mandi." Raja Brawijaya paham rencana anaknya. Raja segera meminta Lembu Sura untuk pergi ke puncak Gunung Kelut untuk menggali sebuah sumur. Lembu Sura pun langsung menyetujuinya. Atas permintaan sang raja, Lembu Sura pergi ke puncak Gunung Kelut dan langsung menggali tanah hingga dalam. Tiba-tiba beberapa prajurit menimbun lubang tersebut dan menimbun
lembu sura hidup-hidup di dalamnya. Lembu sura tidak dapat berbuat apa-apa. Namun sebelum ia menemui ajalnya, ia mengutuk sang raja. Raja Brawijaya, tunggulah pembalasanku. Tunggulah kehancuran kerajaanmu. Kutuk lembu sura. Semua orang ketakutan mendengar kutukan lembu sura. Mereka percaya bahwa lembu sura akan benar-benar menuntut balas kepada kerajaan. Hingga sekarang setiap kali gunung meletus, sebagian masyarakat sekitar menganggap bahwa letusan gunung tersebut adalah lembu sura yang sedang membalaskan dendam. Wah, bagaimana ceritanya? Bagus kan ya, Anggun? Bagus sekali, Bunda. Iya. Apa tadi judulnya? Lembu sura. Lembu sura. Nah, anak-anakku hebat semuanya di seluruh pelosok Nusantara, ya, itu tadi adalah buku cerita yang sudah dibacakan oleh Bunda Aini dengan judul Lembu Sura. Tetap semangat membaca ya, Anggun. Tetap semangat belajar. Nah, baik. Terima kasih. Itu tadi cerita Lembu Sura yang sudah dibacakan oleh Bunda Aini. Dan di sini ada Anggun Setia Irawan. Iya, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.